Abah Salam, Selamat malam. pagi, Tuhan memberkati. Amin. Hari lagi pagi ini belajar lagi bersama-sama membuka isi kitab suci. Baca belum? Sudah. Buku ini sangat tebal. Kitab suci ini sangat tebal. Yang saya pegang ini diterjemahkan oleh atau disalin ulang oleh namanya Dr. Suradi. Kitab suci ini salin dari lembaga kitab Indonesia. Kelihatan ini cukup tebal, agak lebih besar ini, makanya huruf-hurufnya disalin lagi 22 tahun yang lalu oleh seorang Dr. Suradi. Dia seorang muslim awalnya, akhirnya dialah yang merestorasi kitab suci ini. Nama Yahweh dicatat kembali di buku yang saya pegang ini, yang tebal ini. Banyak orang yang melihat ini tebalnya saja pun orang nggak punya keinginan untuk dibaca. Kalau dibaca ini itu sangat baik, ya. Tandanya engkau mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, ya. Pasti engkau mencintai namanya kitab yang begitu tebal ini. Ya. Makanya saya berulang-ulang kali, karena saya mencintai Tuhan, saya baca setiap hari. Jadi buku setebal ini itu 14 hari saya habiskan dari Kejadian sampai Wahyu. Sampai saya bicara ini dari tahun 2000 sampai bicara ini sudah 157 kali. Ya, 157 kali dari Kejadian sampai Wahyu selama 22 tahun ini tidak pernah saya berhenti. Saya baca dimanapun saya berada. Karena saya mengatakan saya bukan pengangguran, saya bekerja di bidang namanya alat berat. Dimanapun saya keluar kota, saya tetap baca kitab suci ini setiap hari. Jadi sampai saya bicara ini sudah 157 kali. Mau masuk 158, saya sekarang itu sudah posisinya di ulangan lagi, ya, menuju ke 158 kali. Jadi tahu isinya kitab suci ini. Kenapa saya tahu? Karena setiap hari saya baca. Kembali lagi pagi ini belajar bersama-sama, ya, untuk mengetahui isi kitab suci ini, ya. Karena saya mengatakan kitab suci ini ditulis oleh namanya Dr. Suradi, ya. Dia mengungkapkan bahwa yang disembah oleh namanya orang-orang Yahudi itu bernama Yahweh. Dialah yang mencatat. Sekarang juga pun itu King James restorasi. Restorasi artinya dikembalikan ke aslinya. King James restorasi sendiri pun sekarang sudah kembalikan kepada namanya Yahweh. Ya, jadi ini ditulis. Nah, kitab yang lembaga kitab Indonesia itu yang dipegang sekian orang, jutaan orang di Indonesia ini, pertama sekali itu diterjemahkan oleh siapa? Abdul Musi. Jadi diterjemahkan pertama sekali itu seorang Muslim juga, seorang Muslim bernama Abdul Musi. Itu juru tulisnya namanya Stanford Rattles. Ya, misionaris dari Inggris gitu. Jadi disalin atau diterjemahkan oleh namanya seorang Muslim. Orang Muslim bernama Abdul Musi. Ya, diterjemahkan pertama kali sehingga nama-nama Musa itu, nama Harun itu bukan nama aslinya. Ya, ini karena mereka ambil dari namanya kitabnya mereka, ya, orang Muslim itu. Sampai saat ini, ya. Dulu itu pun pernah yang nama-nama
Yohanes sekarang ini di bahasa Indonesia. Dulu itu bukan Yohanes, itu namanya Yahya. Dulu itu kalau ditulis di kitab bahasa Indonesia itu Sulaiman, sekarang diganti lagi Salomo. Ini yang saudara perhatikan kitab suci ini, makanya perlu sekali saudara untuk membaca kitab suci ini. Ya. Tandanya engkau mencintai Tuhan, tandanya engkau dituntun oleh Roh Kudus, pasti akan mencintai kitab suci ini. Ya. Itu tandanya. Pagi ini kita bersama-sama, kita lihat bersama-sama isi kitab suci ini. Kita ambil dari Injil 1 Yohanes 2 ayatnya 1 sampai ke 7. Sekali lagi, pokok pembicaraan kita hari ini atau renungan kita hari ini terambil dari namanya 1 Yohanes 2 ayatnya 1 sampai ke 7. Silakan dibaca yang keras. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yeshua HaMasiah yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Tuhan, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Tuhan. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti HaMasiah telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu daripada mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Jadi kalau kita perhatikan apa yang kita baca, yang kita dengar tadi ini, ditutup di bawah itu, ayatnya 7 itu, bukan perintah baru tapi perintah lama. Ya. Jadi yang saya sampaikan ini bukan perintah baru, tapi perintah yang sudah ada. Kalau kita lihat catatan kakinya di Lembaga Kitab Indonesia, itu diambil namanya Yohanes 13 ayat 34. Ya. Inilah yang terjadi sampai saat ini, saudara. Ya. Jadi ini adalah perintah baru. Bukan perintah baru tapi perintah lama seolah-olah, ya. Saya mau tanya, ini tulisannya namanya Yohanes ini, itu Yeshua sudah tidak ada atau Yeshua masih ada? Saya mau tanya. Ya. Ini Yohanes 1 loh ya. Ini surat loh, bukan Injil. Harus bedakan. Karena Injil juga Yohanes tuh tulis, saudara ya. Ini suratnya. Ini Yeshua sudah kembali ke aslinya atau dia masih ada di bumi? Saya yakin ini surat yang ditulis oleh Yohanes sudah kembali. Ya, jadi beda loh, saudara. Injil itu waktu Yohanes itu tulis Injil itu Yeshua masih ada di bumi, ya, masih menjadi manusia, saudara ya. Ya. Kalau suratnya ini artinya mereka sudah kemana-mana itu untuk menyampaikan bahwa Yeshua itu adalah ya. Jadi inilah kalau kita baca dari sini, jadi seolah-olah ini yang dia katakan tadi perintah lama, ya, jadi itu Injil. Ya. Ini dijebak-jebak, saudara. Tapi kalau kita teliti dengan baik, yang dia maksudkan Yohanes ini, ya, nelayan ini, ya, tidak lain tidak bukan adalah namanya Tauratnya, ya. Tauratnya Tuhan yang sudah ada. Karena memang selama mereka ini sesudah Yeshua kembali ke aslinya, tidak pernah mereka mengajarkan yang lain. Hanya mereka mengajarkan kepada namanya Taurat dan kitab para nabi. Kemana-mana itu mereka bawa itu. Karena yang namanya Injil ini kan belum ditulis, belum dibukukan pada waktu itu. Nah, biar saudara tahu itu 300 tahun kemudian baru dikanonisasikan atau dibukukan namanya Matitia sampai Wahyu, saudara. Ya,
Hanya soal kalau kita teliti dengan baik ini, sudah banyak sekali campur tangan manusia. Yang dikatakan oleh orang Kristen itu perjanjian baru. Kalau saya itu tidak setuju, tidak. Ya. Injil yang tepat itu saudara. Karena mereka itu mencatat apa yang dilakukan oleh namanya Yesua saudara. Ya. Apa yang mereka dengar dari mulutnya itu dicatat oleh nelayan-nelayan ini. Nelayan-nelayan ini kan bukan orang-orang pendidikan tinggi saudara. Nelayan-nelayan pendidikan rendah saudara. Bisa saja nggak ada yang sekolah loh saudara gitu. Tapi Tuhan memberikan kemampuan melalui rohnya tadi. Akhirnya mereka luar biasa ini nelayan-nelayan luar biasa. Ya. Mereka sampaikan namanya firman Tuhan dengan tidak takut-takut loh saudara. Ya. Apa sih tandanya kalau engkau mengasihi Tuhan? Kalau kita baca tadi ini apa yang kita baca dari tadi, kembali 1 Yohanan tadi itu, ya. Kalau kita baca ayat 3-nya, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Tuhan, yaitu jika kita menuruti perintahnya. Bagaimana engkau mengenali Tuhan itu? Engkau mengikuti perintahnya kalau engkau tidak punya kemauan untuk membaca namanya kitab suci saudara. Bagaimana engkau mengenal Tuhan ini yang ada di bumi ini kalau engkau tidak pernah membaca kitab suci ini? Ya? Banyak orang miliaran di dalam itu tidak, karena ini buku ini sangat tepat saudara. Mereka lihat saja pun sudah malas. Baru baca 1 ayat sudah ketiduran saudara. Datang ibadah, tidur, ya kan? Sehingga engkau tidak tahu apa yang dikatakan Pak Pendetamu itu. Apa Pak Pendetamu itu sudah selaras gak dengan isi kitab sucinya? Karena engkau tidak pernah membaca, lu datang ibadahnya ngantuk-ngantuk, mau dapat apa? Ya? Ya. Tandanya engkau mengasihi Tuhan, apa? Ikuti perintah yang dimaksud ini apa? Halo? Yang ditulis oleh namanya nelayan Yohanan itu, yang dimaksud perintah yang mana? Coba jelas, yang tegas. Tauratnya Tuhan. Jadi saya yakin dan percaya itu kan memang belum ada namanya Injil ini kan belum ditulis. Ya? Kan yang kita tulis pun ini pun juga 300 tahun kemudian baru dibukukan. Ya? Kalau engkau tidak terus belajar ini, yang ada dalam pikiranmu seolah-olah namanya yang dikotbahkan namanya Yohanan itu adalah namanya Matitia sampai kepada Wahyu. Benar, yang dia khotbahkan itu tidak lain tidak bukan yakinkan kepada orang bahwa Mesias itu sudah datang. Mesias itu adalah Yahweh itu sendiri. Itu yang disampaikan kemana-mana, tidak pernah ada namanya ajaran yang lain. Ya. Coba. Kalau kamu mengatakan mengasihi Tuhan, makanya ikuti perintahnya. Kalau kamu mengatakan bahwa aku di dalam Yesua itu, makanya apa? Coba baca, ingat yang terakhir, apanya 6-nya. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Hamasia telah hidup. Wajib seperti Yesua hidup. Wajib loh saudara. Ya. Coba. Wajib loh harus kamu lakukan. Lu Yesua datang di bumi ini bukan meniadakan tak? 1 titik 1 iota saya tidak mau meniadakan, tapi menggenapi. Yang dimaksud menggenapi itu apa? Halo? Apa yang ditulis oleh nabi-nabi benar terjadi? Itu digenapi. Halo? Inilah yang tidak ditangkap oleh namanya pengajar-pengajar ini, pengajar palsu ini. Ya? Penyesat ini tidak memahami. Kalau mereka memahami, tidak mungkin Taurat itu dibuang. Kalau mereka benar-benar pengajar yang baik itu, pasti mengajarkan supaya mencintai namanya hukumnya Tuhan atau Tauratnya Tuhan, saudara.
Marilah nanti kita lihat. Gitu. Tandanya apa? Kamu mencintai Tuhan, kamu mengenal Tuhan. Tandanya harus ikuti perintah. Begitu juga lah namanya 1 Yohanes 5 ayat 23, silakan dibaca. 1 Yohanes 5 ayatnya 2 dan 3. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Tuhan, yaitu apabila kita mengasihi Tuhan serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Tuhan, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi seolah-olah ini waktu datang Yeshua di bumi ini bikin perintah baru. Tidak pernah ada namanya perintah baru. Ya. Kalau kita baca, kita teliti dengan baik itu, namanya Injil itu sudah banyak kutipan-kutipan dari namanya kitabnya Mose maupun kitab para nabi, saudara. Ya. Jadi diulang sekarang ini suratnya Yohanes ini 1 Yohanes 5 tadi ayat 2-3, tandanya kamu mengasihi Tuhan, harus kamu ikuti perintah, harus kamu ikuti namanya hukum-hukumnya. Hanya persoalannya di sini, kalau kita baca tadi ayatnya 2, dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan dosa kita saja tetapi untuk dosa seluruh dunia. Ya, atau dari 1, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa, saudara. Halo, dosa itu apa? Pelanggaran terhadap hukum. Pelanggaran akan hukum-hukum Tuhan. Itulah yang tidak dipahami oleh namanya pengajar-pengajar ini, oleh dokter-dokter ini. Sampai saat ini mereka tidak ngerti ini apa itu dosa. Ya? Dosa itu melanggar namanya hukum Tuhan. Kalau engkau baca namanya 1 Yohanes 3 ayatnya 45, coba 4 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Tuhan, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Tuhan. Ternyata itu yang dimaksud dosa itu melanggar namanya hukum Tuhan. Hanya hukum Tuhan sekarang itu, ya. Mereka bilang Taurat mereka buang, tapi hukumnya Tuhan katanya itu dari namanya Matitia sampai ke Wahyu. Ini konyol, saudara. Yang dia maksud tadi itu 1 Yohanes 3 ayatnya 4, dosa itu adalah melanggar hukum Tuhan. Yang dihukum Tuhan adalah namanya Tauratnya, saudara. Inilah yang tidak dipahami sampai saat ini. Akhirnya orang bukannya bawa namanya kebenaran, saudara. Bukan kebenaran yang mereka ajarkan, saudara. Penipuan demi penipuan dari namanya mimbar ini sampai saat ini, saudara. Jadi dosa ini sudah dari generasi ke generasi. Ya. Apa yang dilakukan orang asing ini sudah bertumpuk-tumpuk, saudara. Ya. Kenapa bertumpuk-tumpuk itu? Karena mereka langgar semua perintah Tuhan. Tidak kenal lagi Tuhan. Ya. Mereka sembarangan mereka ganti nama Tuhan. Sembarangan mereka ganti nama orang. Ini orang-orang yang sudah mati. Ya. Makanya saya mengatakan kalau kau baca namanya dari Matitia ini sampai Wahyu ini, coba saudara, diarahkan engkau kepada namanya ajaran Yunani, saudara. Ya. Coba mati-matian sekarang ini mereka sekolah sampai perguruan tinggi itu bukan untuk kembali namanya jalan Tuhan, tapi untuk mempermanenkan supaya engkau namanya iman kepada namanya dari mana? Yunani. Kenapa saya bilang Yunani, saudara? Ya, coba Yesus itu dari mana aslinya? Itu memaksakan dari Yunani, saudara. Makanya saya berulang-ulang kali kalau mereka mendengar kata Elohim gitu kan, susah, nggak mau kata Elohim. Ya, mereka lebih suka namanya kata Allah. Kalau Allah itu didudukin yang benar, yang nggak ada masalah, saudara. Ya, yang jelas-jelas muslim, kalau kotanya muslim manapun di dunia ini, Allah itu pasti mereka nama Tuhan mereka, nama pribadi Tuhan orang Islam, pasti itu. Ya. Tapi orang asik ini dibolak-balik, saudara. Jadi Allah itu mereka bilangnya gelap. Kalau mereka menganggap itu Allah adalah gelap, kalau mereka panggil Yesus namanya Allah Yesus. Coba kan,
Ini orang-orang asing ini terbalik-balik otaknya. Ya, terbalik-balik ini orang otak-otaknya, dokter-dokter bodoh, dungu ini. Tuhan mereka bilangnya itu nama pribadi, Allah bilang mereka nama gelar, saudara. Ini kan konyol sekali. Kelihatan sekali dungunya mereka ini. Ya, coba kan, saya yakin benar-benar yang sekolah-sekolah namanya STH itu kan dari awal itu udah nggak punya kemampuan. Ya. Kalaupun dia sekolah nanti apa sekuler ya sudah begitulah kan gitu kan. Mereka masuk di situ. Ya. Yang mereka hafal itu kan dari generasi ke generasi. Mereka tidak pernah mau baca buku ini yang tebal ini. Coba kalau mereka baca saja buku ini, terungkap. Ya. Tapi apa yang mereka lakukan? Yang mereka baca itu adalah namanya buku siapa? Bapak gerejanya. Sehingga untuk keluar dalam penyesatan itu sulit, saudara, karena sudah dikekang. Nah, marilah nanti kita lihat nanti, ya, kenapa mereka ini tidak keluar. Ya. Coba dikasih apa? Mereka mengatakan mengasihi Tuhan. Tapi tidak pernah dijelaskan dalam mimbar itu bagaimana prakteknya untuk kita mengasihi Tuhan. Jelas di sini prakteknya harus namanya ikuti perintah Tuhan. Kalau engkau mengasihi itu Tuhan. Coba saudara, satu orang baca, ya, tandanya juga sebelumnya ini sudah ditulis namanya Ulangan 6. Coba Ulangan 6 ayatnya dari 5 sampai 13. Yang cepat baca ya, dengar prakteknya ya, prakteknya dengar prakteknya baik-baik ini. Kalau engkau mengasihi Tuhan, apa bunyinya? Ya. Jadi kita bicara prakteknya apa, tandanya apa mengasihi Tuhan, sangat jelas di situ. Kalau engkau baca Ulangan 6 dari 5 sampai 13, coba dibaca. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya bila engkau di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Yahweh Tuhanmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Yahweh yang telah membawa kamu keluar dari tanah Israel, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Yahweh Tuhanmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Coba, itulah prakteknya. Itulah tandanya engkau mengasihi Tuhan, saudara. Ya, ikuti perintahnya. Jangan sampai engkau melupakan namanya, saudara. Jangan sampai ini melupakan namanya Yahshua, Yahweh penyelamat itu yang membawa engkau dari Misraim, saudara. Ya. Jangan sampai melupakan. Kalau sampai melupakan mati, saudara. Kalau sampai engkau melupakan namanya Yahweh itu mati, saudara. Coba baca, saudara, selanjutnya namanya Ulangan 8 ayat 19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Yahweh Tuhanmu dan mengikuti ilah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Pasti mati. Kalau sampai ini nanti kau melupakan Yahweh ini yang menuntun engkau dari Misraim menuju ke Kanaan, pasti kau mati. Ini loh mengasihi Tuhan, saudara. Prakteknya itu mengasihi Tuhan, harus ikut perintahnya dan harus kita masukkan nama Yahweh, sudah sangat jelas di sini. Tapi kalau dari mimbar sekarang ini, bagaimana lu mengenal Tuhan? Bagaimana lu mengasihi Tuhan? Kalau namanya Tauratnya lu bilang nggak pernah, lu buang. Kok anggap Taurat itu namanya dongeng, saudara? Ini kan fatalnya fatal. Kalau engkau baca lagi namanya Ulangan 11 ayat 1, coba dibaca yang keras.
Haruslah engkau mengasihi Yahweh Tuhanmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Ini kan diulang lagi namanya Yohanan ini gitu loh kan. Tapi yang ditangkap oleh dokter-dokter dungu ini, Taurat itu dibuang. Buang saja Taurat, nggak usah dipakai. Nah kalau sudah seperti ini lu hidup, itu mati konyol. Ya? Lu mati saja lu masih hidup, itu sudah mati. Secara roh sudah mati. Orang yang mengatakan seperti itu secara roh itu sudah mati. Ya? Itu sudah mati rohani namanya. Ya. Makanya perlu sekali saudara itu menyelidiki kitab suci ini. Bacalah setiap hari, jangan keraskan hatimu. Ya. Jangan sok tahu. Ya. Coba orang asing, ingat loh orang asing, ada pasalnya, ada ayatnya nanti. Bagaimana orang asing ini? Ya. Tapi kalau kau orang asing yang merendahkan hati, ya, seperti namanya perwira Cornelius itu, ya, luar biasa. Ya. Sampai namanya Cornelius ini saudara, mau ketemu Tuhan saja pun dia bilang saya tidak layak Tuhan, ketemu Tuhan itu saya tidak layak, mau datang ke rumahku itu tidak layak. Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan namanya sembuh. Itu namanya perwira yang rendah hati saudara. Ya, tidak sok tahu. Ya. Coba Taurat itu segala-galanya oleh Cornelius ini saudara. Ini orang asing loh saudara, ya, perwira loh saudara. Ya, ini bukan kerocok. Tapi di hadapan Tuhan dia tidak ada apa-apanya. Sampai dia mengatakan jangan datang dekat-dekat nemu saya Tuhan, saya tidak layak. Coba kan, datang ke rumahku juga tidak layak dia Tuhan. Tolong hanya katakan satu kata, dua kata, makanya hambaku akan luar biasa saudara. Apakah ada seperti sekarang ini? Ya, tidak ada lagi sekarang ini saudara. Orang asing makin pongah, makin sombong, makin menjadi kejahatan. Mereka sekolah ke luar negeri, bikin sekolah banyak di Indonesia ini, sampai mereka peroleh dokter. Bukan melempangkan orang, tapi tetap orang dikekang saudara. Banyak orang mati sia-sia saudara. Ya, Yesus anak Allah. Coba kan saudara. Makanya kalau saya mengatakan dari awal waktu saya baca kitab suci, coba kalau pengajar dulu ini, ya, lempangkan saja siapa nama Tuhan, bernama Allah. Ya, itu nama pribadi. Kalau mereka seperti itu, mendingan saudara. Tapi diputar balik. Ya, kenapa seperti itu? Karena mereka malas baca kitab suci ini. Mereka lihat kitab suci begini kan sudah malas, tapi lebih suka namanya bapak gerejanya. Akhirnya mereka angkat-angkat sekarang buku bakal gerejanya. Si dokter-dokter palsu ini, dungu ini yang mematikan orang ini. Ya. Saya bicara ini bukan pakai karangan otak saya pakai pasal dan pakai ayat. Ya, maupun juga kalau engkau baca namanya Ulangan 30 ayat 16, coba dibaca. Ulangan 30 ayatnya 16. Bagaimana mengasihi Tuhan itu? Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Yahweh Tuhanmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Yahweh Tuhanmu di negeri kemana engkau masuk untuk menduduki. Supaya engkau hidup saudara. Sekarang dibalik saudara, Taurat itu dibuang. Ini yang mengatakan ini bukan orang biasa saudara. Ini yang memiliki titel-titel ini, sederet-sederet saudara. Ini saya mengatakan dari awal pembunuh-pembunuh ini. Ya. Kalau engkau tidak berusaha untuk membaca kitab suci, mati konyol. Saya mau kasih tahu, ya, sangat jelas. Maupun juga ayat 19-20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Yahweh Tuhanmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Yahweh
dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Supaya lanjut umurmu, saudara. Di dalam Taurat itu ada jaminan kita ini. Ya, kalau engkau dengarkan baik-baik perintahku, maka aku hindarkan segala malapetaka maupun namanya penyakit, saudara. Makanya sekarang mana ada mau lanjut umurnya? Umurnya manusia berapa? Ketentuan Tuhan? 120. Ya, 70, awalnya 120, selanjutnya 70. 70. Kalau engkau kuat namanya 80 tahun. Coba saudara, sekarang nggak ada lagi. Baru 20, 30 tahun udah mati karena penyakit, mati karena malapetaka, kan begitu kan? Coba coba pada waktu dia mati karena begitu pun masih jingkrak-jingkrak. Yesus dahsyat luar biasa, apanya yang dahsyat? Kalau saya ikut pikiran lo, alur pikiran lo, Yesus datang di bumi ini nanggung penyakit. Kan begitu kitab suci, isi kitab sucinya. Isi kitab sucinya begitu nggak? Dia datang di bumi ini menanggung penyakit. Kenapa orang mati karena penyakit? Kalau kau mati penyakit karena umur 70 tahun, 80 tahun, itu namanya sakit tuh. Ketentuannya Tuhan seperti itu. Kenapa belum umur sekian, kenapa belum mati seperti itu? Apakah orang sadar seperti itu? Tidak pernah ada sadar. Kenapa mereka tidak sadar? Karena mereka tidak pernah membaca namanya kitab suci ini, saudara. Akhirnya banyak orang yang mati konyol, saudara. Sekarang orang yang miliaran itu lihat namanya dokternya. Yang paling parah lagi ada dokter Indonesia ini, cukup dia terkenal. Namanya Roh Kudus itu bergender siapa? Bergender apa kata? Pernah baca nggak? Pernah lihat nggak? Pernah nonton nggak? Dia mengatakan dia bergender perempuan. Dia bercumbu-cumbuhan dengan namanya apa? Roh Kudus yang bergender perempuan. Ini namanya Dr. Tabul ini. Bukan saya loh, di YouTube loh tuh. Ya coba. Akhirnya dia klarifikasi kepada dokternya, temannya lagi gitu. Oh dia sudah gini-gini, dia klarifikasi. Dia bukan klarifikasi kepada Tuhan. Dia tidak mengampun kepada Tuhan. Inilah dokter-dokter dungu ini. Coba kan. Dokternya dungu, jemaatnya juga dungu. Sama-sama dungu. Kalau sama-sama dungu mau masuk apa? Masuk jurang, saudara. Ya. Makanya engkau ini harus pandai-pandai. Apa? Tulus seperti merpati. Terus apa? Cerdik seperti. Kalau kau tidak seperti itu, mati. Sangat jelas loh. Prakteknya apa itu? Kalau engkau mengasihi itu sangat jelas. Makanya bukan perintah baru yang saya sampaikan, perintah yang sudah ada, saudara. Yang dia maksud Yohanes tidak lain tidak bukan namanya Tauratnya Tuhan. Karena Tuhan sendiri pun mengatakan, aku datang di dunia ini bukan meniadakan Taurat 1.1 iota. Menekan langit dan bumi ini lenyap daripada namanya Taurat di bawah. Inilah yang disalah tangkap. Mereka salah tangkap namanya surat-surat Rasul Saul. Tapi kan diperingatkan juga oleh namanya Kepa. Ya. Peringatkan kepada Kepa ini supaya hati-hati namanya suratnya Rasul Saul. Coba 2 Kepa 3 ayatnya 16. Ini loh yang terjadi loh sampai sekarang ini. Coba 2 Kepa 3 ayat 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebiasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan. Akhirnya apa? Si dokter-dokter dungu ini yang ada di mimbar ini mereka putar balikan. Akhirnya apa? Mati konyol. Makanya saya lihat waktu kemarin dikasih namanya apa? Apa penyakit apa kemarin ini? Apa? Yang merajalela di dunia? Corona, saudara. Coba kita lihat waktu ada corona, terpontang-panting di dunia ini, sobat. Weh, cari namanya oksigen untuk dia nyambung nyawa, terpontang-panting, saudara. Coba kan?
Mereka mengajar, wah itu sudah begitu alam itu katanya, coba kan. Karena ini adalah hukum Tuhan, saudara. Dia perlihatkan kedahsyatan namanya Yahweh penyelamat, dikasih namanya corona ini. Coba kan. Apa pada waktu mereka kalau tidak teriak-teriak namanya Yesus, Yesus tolong. Ya. Itu. Coba kan. Makanya kalau engkau baca namanya 2 Tawarik 15 di sana, ya. Coba. Sangat jelas loh di situ, saudara. Zaman itu, saudara. Makanya kalau ada pun yang keluar, kalau dia pulang, kalaupun dia pulang itu sudah untung-untung deh. Ya, coba. Makanya pada waktu saya lihat corona itu luar biasa, sampai meluluhlantakan seluruh dunia, sampai jutaan orang mati. Ini bukan sedikit loh, saudara. Jutaan orang mati. Coba. Kenapa seperti itu? Karena mereka melanggar namanya undang-undang Tuhan, saudara. Tapi di mimbar mereka berapi-api, saudara. Coba. Hanya janji kosong. Banyak orang mati seperti itu, saudara. Banyak orang mati celaka. Bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka, saudara. Coba kan. Mereka juga tidak sadar ini pengajar-pengajar ini. Coba kan. Apakah namanya orang asing ini makin dekat? Bukan musuhnya Tuhan, saya tahu. Bukan mereka mencintai Tuhan. Lihat saja kan, Tuhan saja berani-berani yang mereka ganti namanya. Siapa yang menyuruh mereka ini mengganti nama? Bukan kalau engkau baca tadi, ingat baik-baik, jangan sampai engkau melupakan nama. Halo, tadi ayat berapa? Ulangan 6 ayat 12. Ulang lagi supaya didengar. Ulang yang keras kau dengari. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Yahweh yang telah membawa kamu keluar dari tangan Misraim, dari rumah perbudakan. Jangan sampai mau melupakan namanya Yahweh. Kalau engkau melupakan Yahweh ini ada konsekuensinya, saudara. Ya? Ini yang mati-matian orang asing sekarang ini, mereka sekolah luar negeri dan lain sebagainya, supaya namanya melupakan nama ini. Ini kan kejahatan yang mereka yang luar biasa ini. Ya? Coba kita lihat sekarang yang ada di Indonesia ini. Ya? Orang-orang asing sekarang susah dikendalikan. Punya pengikut sendiri, dia bikin namanya sidang sendiri. Apa itu yang dia kejar itu? Apa dia kejar itu untuk menyampaikan kebenaran? Bukan dia cari namanya perpuluhan, saudara. Coba kan. Dia bikin sendiri. Pada sama persis dia, nggak ada beda-bedanya. Akhirnya banyak orang yang mati, saudara. Gitu? Coba kan? Apakah saya ini tidak didengar? Ada yang mendengar. Ya, mungkin dia lemah itu dia diabaikan saja. Itu sesat. Yang mengatakan ini sudah diperdaya oleh iblis itu. Karena yang masuk di otak-otaknya itu kan iblis itu. Jangan dengarin dia. Ya. Saya benar-benar dulu pernah sampai saya benar-benar terenak gitu loh kan. Waktu namanya ada anak saya, ya, anak saudara saya, ada anak saya, namanya Isa ini, saudara. Coba. Saya benar-benar pada waktu itu saya merenung betul itu. Pada waktu anak ini saya kasih tahu, saya tanya, kenapa nak? Kenapa engkau teriak-teriak seperti itu? Pengakuannya anak ini, coba, jangan dengarin mereka, jangan dengarin mereka. Wah, saya betul-betul luar biasa saya renungkan itu, saudara. Coba. Waktu-waktu saya rangkul ini anak ini, saya rangkul, saya pegangkan, dia berontak-ontak, dia teriak-teriak itu kan, dia teriak-teriak ini anak ini kan, gitu kan. Sudah sekian tahun anak ini, bertahun-tahun anak ini, coba, dia teriak-teriak. Ya, apa yang dikatakan? Kenapa kamu seperti itu? Kenapa kamu seperti itu? Jadi ada yang ngomong sama dia tuh, jangan dengarin mereka, jangan dengarin mereka. Coba, saudara. Apakah ini kata-kata saya sampaikan? Saya sampaikan juga kepada keluarga. Apakah keluarga saya itu menangkap? Juga tidak sampai saat ini. Tidak merespon. Coba, saudara, kalau sudah seperti ini, mau benar seperti itu, ya? Kalau engkau jadi benar, apa kata firman? Lalu, kalau engkau jadi orang benar, prakteknya apa? Harus ikuti perintahnya tuh. Tuhan baca namanya tadi yang Ulangan 6 ayat 25.
Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Yahweh Tuhan kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Kalau engkau menjadi benar itu, ikuti namanya perintah itu. Itu yang dia katakan, aku datang di bumi ini bukan meniadakan namanya tambah 1.1 iota. Apakah orang-orang merenungkan itu enggak? Kalau orang merenungkan itu, kalau orang menangkap, maka besok dia tidak akan masuk di rumah ibadah itu yang ada sekarang itu. Dia tidak pernah akan mau. Dia tidak akan mau minjak itu, jangan mau. Karena ini fatal namanya. Bagaimana saya mengatakan sekarang itu mereka tidak buang taurat? Mana namanya sabatnya? Ya? Mana sabatnya? Coba. Mana namanya sebutnya? Mana namanya apa? Pondok daun. Ini yang saya katakan 3 ini apa? 3 hari raya utama enggak? Halo? Ya? Mana mereka enggak ada? Coba. Tidak ada namanya apanya? Sabatnya, tidak ada namanya Pesaknya, tidak ada namanya Sapuotnya, dan tidak ada pondok. Padahal diperintahkan kepada Tuhan supaya kamu merayakan 3 hari raya utama. 3 hari utama apa? Pesak, Sapuot, pondok daun. Tulisannya di mana? Dicatat di mana? Halo, Ulangan 16 ayatnya 16. Coba baca supaya didengar saudara ini, ya. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Yahweh Tuhanmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap ke hadirat Yahweh dengan tangan hampa. Itu yang kalau di judulnya di atas apa? Lu tarik di atas 16 apa judulnya? 3 hari raya. 3 hari raya utama. Saudaranya dituntut sama situ. Ada 3 hari raya utama, jangan engkau abaikan. Ya? Makanya ditulis di sana. Sebelum Ulangan ditulis hari raya di mana? Imamat 23. Itu Imamat 23 itu semua hari raya. Sekarang tidak ada. Kalau engkau mengatakan aku di dalam Yesua, makanya wajib hidup seperti Yesua itu ikutin apanya Pesaknya. Pondok daun ikutin enggak? Sapuatnya ikutin enggak? Semua dilakukan saudara. Kenapa dia lakukan? Karena dia yang memerintahkan kepada Moses saudara. Maka dia datang di bumi ini supaya jadi teladan saudara. Apakah ada yang teladanin sekarang Yesua ini? Kan tidak. Malah bilang Taurat dibuang. Coba terang-terangan mereka nantang loh saudara. Ya? Menantang loh saudara ini. Yang miliaran orang itu gak tanggung-tanggung loh saudara. Kalau orang tidak baca kitab suci, itu gak ada apa-apanya. Tapi kalau dia baca kitab suci, apa yang dilakukan tadi itu, misalnya Pesaknya diganti namanya apa? Jumat Agung saudara. Ini kan konyol saudara. Coba. Ya? Pesaknya itu adalah namanya kekal, maupun juga namanya Sabatnya itu kekal saudara. Siapa yang melanggar Sabatnya dihukum mati. Nah kalau dipindahkan Sabatnya kayak apa ini? Coba. Yesua waktu dia ada di bumi dia ikutin Sabat nggak? Halo? Kalau engkau baca namanya Luka berapa? 14 ayat berapa? 16 berapa? Luka 4 ayat 16. Luka 4 dong. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah lalu berdiri hendak membaca. Menurut kebiasaannya dia setiap Sabat. Sesudah namanya Yesua itu mereka mengajar murid-muridnya itu hari Minggu atau hari Sabat. Hanya sekarang penipu-penipu ini dengan dokternya ditipulah namanya jemaat. Sabat itu adalah namanya hari pertama saudara. Coba kan. Itulah yang benar-benar prihatin saudara. Apakah engkau itu mengasihi Tuhan? Orang-orang
seperti itu mengasihi Tuhan enggak? Tidak mengasihi. Itu adalah musuhnya Tuhan. Coba kan, mereka meledak-meledak dari mimbar, saudara. Ya kalau dia meledak-meledak seperti saya, waduh, saya bilang kau dulu nggak bakalan, itu saya akan dengar sampai kapanpun, saya nggak akan mau. Taruhan aja, nyawa loh, saudara. Tapi kalau engkau tidak perhatikan apa yang diperintahkan di dalam, lu orang paling rugi di dunia. Itu tandanya. Sangat jelas tandanya, saudara. Kalau engkau mengenal namanya Tuhan. Tandanya orang sekarang bahwa dia adalah namanya dipenuhi Roh Kudus. Apa tandanya? Halo? Tandanya apa? Mari kita selidiki kitab suci ini. Coba baca namanya Yesaya 30 ayatnya 1. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Yahweh, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Kenapa dia mengatakan itu? Tandanya orang-orang yang mengasihi Tuhan pasti kan nyari namanya apa? Tuhan. Tapi kalau kita baca ini, mereka pergi ke namanya Misra. Apakah ini namanya penuh Roh Kudus? Apakah ini dari dorongan Roh Kudus? Mari kita selidiki nanti kita suci. Coba kau baca Yohanan 14. Yohanan